Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat meskipun kita belajar di rumah. Nah, bertemu lagi bersama Ibu di mata pelajaran sosiologi, yang mana hari ini kita sudah memasuki bab kedua di kelas 11, yaitu materinya tentang permasalahan sosial dalam masyarakat. Nah, tujuan pembelajarannya yang nantinya kalian akan memahami permasalahan sosial di masyarakat, kalian dapat mendeskripsikan partikularisme kelompok dan dilema pembentuk kepentingan publik. Yang ketiga, kalian juga dapat mengidentifikasi berbagai jenis permasalahan sosial di ranah publik. Yang keempat, kalian dapat mengidentifikasi dampak permasalahan terhadap kehidupan publik. Yang terakhir, kalian dapat mengidentifikasi bagaimana upaya pemecahan masalah sosial untuk mencapai kehidupan publik yang lebih baik. Baik, selanjutnya kita melihat di sini nanti kita akan bahas macam-macam permasalahan sosial. Nanti ada teori permasalahan sosial, faktor-faktor penyebab permasalahan sosial, dampak yang ditimbulkan, beserta bagaimana upaya untuk memecahkan masalah sosial tersebut. Nah, yang pertama, kita ulas mengenai permasalahan sosial. Kata masalah mengacu pada suatu kondisi atau situasi atau perilaku yang tidak diinginkan, bertentangan, aneh, tidak benar, dan sulit. Nah, masalah berarti sesuatu yang tidak diharapkan oleh seseorang. Nah, sedangkan sosial mengacu kepada masyarakat, hubungan sosial, struktur sosial, dan organisasi sosial. Itu kata masalah dan sosial. Nah, pengertiannya yaitu menurut Sujana Sukanto, permasalahan sosial adalah sesuatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Nah, elemen dari permasalahan sosial ada dua. Yang pertama, elemen objektif dan elemen subjektif. Elemen objektif yaitu keberadaan suatu kondisi sosial secara nyata dan disadari dan berbahaya bagi masyarakat. Contohnya adalah peperangan, kemiskinan, human trafficking, pengangguran, dan sebagainya. Berarti secara nyata dan sadar permasalahan sosial ini ada di masyarakat dan sangat berbahaya bagi masyarakat. Yang kedua, ada elemen subjektif, yang mana keyakinan bahwa kondisi sosial tertentu berbahaya bagi masyarakat dan harus diatasi. Contohnya, ada kriminalitas, penyalahgunaan narkotika, ada polusi, dan sebagainya. Selanjutnya, kita masuk ke teori permasalahan sosial. Nah, teori permasalahan sosial di sini dibagi menjadi 3 teori besar dan terkenal. Yang pertama ada teori fungsionalisme, teori konflik, dan teori interaksionalisme simbolis. Nah, kita akan bahas satu-satu mengenai teori permasalahan sosial dari apa itu teori fungsionalisme. Nah, teori fungsionalisme ini ada tokohnya, ada Durkheim, Talcott Pearson, dan Robert Camerton. Nah, mereka di sini mengemukakan bahwa teori fungsionalisme itu semua bagian dari masyarakat mempunyai fungsinya masing-masing di dalam masyarakat. Jadi tatanan-tatanan sosial yang sudah terbentuk di masyarakat dan mereka mempunyai fungsinya masing-masing.
Nah, sudut pandang di sini masalah sosial yang muncul dari kegagalan dari institusi sosial, kelompok dan bagian lain dari masyarakat untuk menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Nah, fungsi-fungsi dari sistem yang ada di masyarakat itu tidak berjalan dengan baik. Nah, dari situ bisa mengakibatkan suatu permasalahan sosial. Nah, di sini pandangan teori fungsionalisme ini dibagi menjadi 2 teori lagi. Yang pertama ada patologi sosial dan disorganisasi sosial. Nah, di sini patologi sosial yang mana masalah sosial ini bagaikan suatu penyakit di dalam tubuh manusia. Ya, jika di tubuh kita sakit atau salah satu organ tubuhnya yang tidak berfungsi, di sini bisa mengakibatkan rasa sakit di bagian-bagian lain. Contohnya misalnya gigi kita sakit, bagian dari tubuh yaitu gigi kita sakit. Yang sakit tidak hanya di gigi, melainkan organ-organ yang lain, entah itu kita jadi sakit kepala atau badannya meriang. Jadi seperti itu. Jadi diartikan di sini sebagai suatu penyakit karena tidak berfungsinya salah satu organ dalam tubuh. Begitu pula di masyarakat. Nah, di sini penyakit sosial ini contohnya ada kejahatan, kekerasan, kenakalan remaja tumbuh di dalam masyarakat dikarenakan peran dalam masyarakat ini tidak berjalan atau tidak berfungsi dengan baik. Kenakalan remaja bisa jadi di sini ada faktor kelalaian dari institusi keluarga atau nilai norma agama yang tidak berjalan dengan baik di dalam diri individu maupun kelompok masyarakat, sehingga menimbulkan masalah sosial, tumbuh kembang remaja yang tidak sesuai atau yang tidak diharapkan oleh masyarakat. Nah, di sini terdapat proses sosialisasi atas nilai dan norma yang tidak berjalan dengan baik. Nah, pencegahannya bagaimana? Pencegahannya melalui sosialisasi dan melalui pendidikan moral di dalam keluarga, sekolah, dan agama untuk meminimalisir seperti tadi tindak kejahatan, kriminalitas, dan kenakalan remaja. Nah, selanjutnya di teori fungsionalisme ini juga ada teori disorganisasi sosial, yang mana masalah sosial bersumber dari proses perubahan sosial yang cepat. Ya, yang kita tahu bahwasannya masyarakat selalu tumbuh berkembang mengikuti perkembangan zaman, ya, bersifat dinamis, yang mana adanya perubahan yang cepat dapat mengganggu nilai dan norma yang ada di masyarakat, sehingga nilai dan norma di masyarakat ini melemah dan menimbulkan suatu masalah sosial. Nah, contohnya yaitu ada di bidang teknologi, misalnya penyalahgunaan internet. Nah, di sini timbullah masalah sosial yang mana masyarakat menyalahgunakan dari penggunaan internet, entah itu sebagai penjualan narkoba atau membuka situs-situs yang seharusnya tidak boleh dibuka, misalnya situs porno dan sebagainya. Nah, dari penyalahgunaan internet nanti dampaknya ke masalah sosial. Banyak masalah yang timbulkan dari hal tersebut, dari perubahan yang cepat di bidang teknologi. Selanjutnya juga ada contoh di bidang ekonomi seperti revolusi industri, seperti itu. Nah, upayanya yaitu memperlambat gerak perubahan sosial dan memperkuat nilai dan norma sosial. Nah, selanjutnya kita masuk ke teori konflik. Nah, teori konflik di sini tokohnya ada Karl Marx dan Ralph Redendorf. Di sini menurut teori ini, masalah sosial timbul dari berbagai macam konflik sosial. Nah, sudut pandangnya yaitu masalah sosial muncul dari eksploitasi kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah. Pandangan teori konflik ini ada teori Marxis dan teori non-Marxis. Di sini teori Marxis yaitu ada konflik kelas yang kita ketahui bahwa konflik kelas ini dianggap sebagai kelompok atas dan kelompok bawah, atau kelompok
proletar dan kelompok bourgeois ya. Di sini pandangan ini terdapat konflik antara atasan dengan bawahan atau kelompok yang lebih kuat dengan kelompok yang lemah, buruh dengan bosnya atau majikannya atau dengan pemerintah. Itu masuk ke dalam konflik kelas. Sedangkan teori non-Marxis ini adalah konflik antar kelompok. Di Indonesia masih banyak sekali konflik-konflik antar kelompok. Kelompok ras atau konflik ras, suku, agama, gender, dan sebagainya. Teori non-Marxis gender dicontohkan pembagian kerja kaum laki-laki dengan perempuan atau tidak setara hak laki-laki dengan perempuan dapat menimbulkan suatu masalah sosial. Kita masuk ke teori interaksionalisme simbolis. Nah, di sini tokohnya ada George Habermas, Cooley, dan Erving Goffman. Nah, fokus teori ini adalah interaksi negatif antar individu. Ya, sudut pandangnya yaitu masalah sosial muncul karena pergaulan dengan pelanggar hukum pelabelan karakter yang buruk. Nah, pandangan teori interaksionalisme simbolis ini fokusnya adalah interaksi negatif, ya. Nah, di sini dibagi menjadi dua pandangan, yaitu labeling teori dan konstruksionalisme sosial. Nah, kita bahas pandangan dalam teori interaksionalisme simbolis. Yang pertama ada labeling teori, yaitu pelabelan. Kalian pasti nggak asing dengan kata label atau cap ya. Di sini yang mana suatu kondisi kelompok atau masyarakat tertentu dianggap bermasalah karena kondisi itu sudah dicap atau dilabel bermasalah. Contohnya, si A baru pertama kali melakukan pencurian di daerah B, ya. Nah, si A ini melakukan pencurian pertama kali di tempat B atau di daerah B karena kepepet, ya. Karena di kelompok B atau di daerah B ini pencurian ini suatu tindakan yang merusak atau tidak disukai, mengganggu masyarakat, sehingga dibencilah si A dan diberi label, dicap bahwa si A ini tukang mencuri, padahal dia baru sekali, ya. Nah, di daerah si A, begitu pula si A ini dicap sebagai mencuri. Nah, tidak berarti bahwa si A ini akan terus mencuri karena dia menganggap bahwa saya ini sudah dianggap pencuri, saya ini sudah dicap pencuri. Jadi ya udah saya mencuri aja, seperti itu ya. Jadi sudah terlanjur di label. Nah, kedua yaitu ada teori konstruksionalisme sosial yang mana melihat bahwa individu yang menginterpretasikan dunia sekitarnya secara sosial atau mengkonstruksi realita secara sosial. Ibu contohkan A dengan B. Si A ini seseorang yang gemar bolos sekolah, senang mencuri, ya, karena ada interaksi antara A dan si B, sedangkan B ini anaknya masih polos. Artinya dia baik di sekolahnya, tidak pernah melakukan hal-hal yang macam-macam. Nah, melakukan interaksi si A dan B, si A ini mengajak atau menganggap bahwa bolos itu hal yang biasa. Nggak apa-apa, bolos itu nggak apa-apa, wajar. Mencuri itu wajar, nggak apa-apa. Sehingga si B ini tertular atau ikut bolos juga, mengikuti si A bahwa menganggap bahwa bolos itu hal yang wajar dan mencuri itu juga nggak apa-apa. Nah, disinilah menimbulkan masalah sosial, ya. Jadi adanya interaksi yang negatif antara si A dan B, seperti itu. Nah,
sampai sini itu 3 teori besar dan teori-teori terapannya. Kita masuk ke faktor penyebab masalah sosial. Nah, di sini ada faktor penyebab masalah sosial ada 4. Yang pertama ada faktor ekonomi, biologi, psikologi, sosial, dan kebudayaan. Nah, faktor ekonomi di sini ada kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Ya, ada kemiskinan yang memang dari lahir, dari dia ada atau di wilayahnya memang terkenal miskin. Nah, itu disebut dengan kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Nah, selanjutnya ada biologis. Di sini persoalan masalah endemis atau penyakit menular yang harus dipecahkan. Contohnya pada masa ini yang mana COVID-19 sebagai pandemi merupakan suatu masalah sosial, walaupun di sini sebuah penyakit menular, tapi efek dari penyakit menular ini mempengaruhi tatanan sosial, mempengaruhi sistem di masyarakat sehingga dapat menimbulkan suatu masalah sosial, ya. Terus juga ada psikologis, yaitu ada depresi, stres, gangguan jiwa, dan bunuh diri. Ini masuk ke dalam faktor penyebab masalah sosial. Yang terakhir ada sosial dan kebudayaan, ya. Adanya perceraian, kasus kriminalitas, dan konflik-konflik sosial juga merupakan faktor penyebab masalah sosial. Baik, sampai sini dulu penjelasan Ibu mengenai permasalahan sosial, teori-teori permasalahan sosial, dan faktor penyebab masalah sosial. Nah, selanjutnya silakan kalian mengerjakan post test yang mana kalian mencari satu contoh atau satu berita dari permasalahan sosial, ya. Bisa kalian cari di media massa melalui internet, koran, majalah, dan lain-lain. Kalian baca. Ya, setelah kalian baca, kalian tulis judulnya dan pokok pikiran berita yang sudah kalian cari ke dalam buku tulis sosiologi. Setelah itu, silakan kalian analisis dengan sudut pandang masing-masing dan pilihlah teori yang paling tepat dari berita yang sudah kalian cari, ya. Tulis analisis beserta teorinya dan faktor penyebab masalah sosial dari berita yang sudah kalian cari. Silahkan ditulis di buku tulis dan nanti dikumpulkan melalui Google Classroom, ya. Jadi terima kasih dan selamat mengerjakan. Kita bertemu minggu depan di materi selanjutnya. Sampai jumpa.